Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak berbicara kepada orang tua atau kakak, maka sebaiknya gunakan bahasa yang sopan dan suara yang lemah lembut. Mari anak-anak kita simak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak pelajari dan anak-anak baca di buku pelajaran yang anak-anak miliki. Adapun materi yang pertama adalah tentang gangguan pada alat peredaran darah. Yang kedua, upaya memelihara alat peredaran darah, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Berikut adalah materi yang pertama tentang gangguan pada alat peredaran darah. Yang pertama, gangguan pada pelebaran pembuluh darah. Ada yang disebut sebagai ambeien atau wasir. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah di sekitar anus. Berikutnya ada yang disebut dengan varises. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah di bagian kaki. Biasanya terlihat tampak menonjol pada betis atau kaki orang yang menderita varises. Perlu anak-anak ingat bahwa pembuluh darah yang paling besar itu disebut aorta, dan pembuluh darah yang paling kecil itu disebut kapiler. Berikutnya gangguan yang kedua adalah anemia atau kekurangan darah. Anemia ini bisa disebabkan karena kekurangan zat besi atau luka yang mengeluarkan banyak darah. Seseorang yang mengalami kekurangan banyak darah, misalnya karena luka akibat kecelakaan, itu dapat menerima tambahan darah dengan cara transfusi. Gangguan yang ketiga adalah hipertensi, ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Yang keempat, jantung koroner. Kelima, stroke. Dan yang keenam, sklerosis. Catatan Pak Guru tambahkan bahwa pada tubuh manusia itu terdapat sel darah putih atau leukosit yang berfungsi melawan infeksi virus, jamur, dan membunuh kuman di dalam tubuh. Berikut ini adalah upaya dalam memelihara kesehatan alat peredaran darah. Di sini Pak Guru memiliki 4 contoh. Yang pertama, olahraga secara teratur. Jadi bisa kita lakukan misalnya setiap pagi hari. Tapi olahraga ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau terus-menerus karena tidak baik untuk kesehatan badan. Yang kedua, menghindari makanan berlemak. Nah, yang ketiga, tidak merokok. Dan yang terakhir, tidak minum minuman beralkohol. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Antara lain ada 4 faktor, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.
Selanjutnya, di sini Pak Guru akan memberikan beberapa materi tambahan untuk anak-anak ingat kembali. Yang pertama tentang bagian jantung. Coba anak-anak perhatikan gambar jantung di layar. Nomor 1 itu bagian jantung yang disebut serambi kanan. Nomor 2 serambi kiri. Nomor 3 bilik kanan, dan yang terakhir nomor 4 bilik kiri. Jantung sendiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga ada yang disebut dengan peredaran darah kecil. Apa itu peredaran darah kecil? Yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Selain itu, salah satu fungsi darah yang dipompa oleh jantung adalah untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Demikianlah pembelajaran jarak jauh pada video kali ini. Semoga dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Bagi anak-anak yang menonton dan menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap gunakan masker ketika anak-anak berada di luar rumah. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.